Tes 1, 2, 3. Bisa dengar suara saya? Can you all hear me? Haleluya. Suatu sukacita yang besar untuk pagi hari ini saya ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. I just want to thank you Pastor Daniel. Satu perkenalan yang saya percaya walaupun kami baru pertama kali ya dalam trip ini kita ketemu. Tetapi saya percaya bahwa kalau kita sama-sama in tune di dalam kegerakan Tuhan, maka saudara teman baru itu bisa menjadi seorang sahabat lama. Amin saudara ya. Saudara saya percaya bahwa Tuhan baik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan baik? Haleluya. Saudara, kebaikan Tuhan tentunya tidak dapat dibandingkan dengan apa yang saudara dan saya sudah bisa lakukan terhadap membalas Tuhan saudara. Tetapi kebaikan Tuhan itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan bahkan hidupnya kepada setiap daripada kita. Haleluya. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Saudara, tanpa berlama-lama, ayo saudara siapkan diri untuk kita melihat firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian tahu nggak bahwa di dalam kehidupan kita pada zaman ini ada banyak sekali tantangan kehidupan. Betul nggak? Bukan cuma secara internal dari keluarga kita, tetapi dunia di mana kita tinggal ini has shifted a lot. Satu minggu itu kadang-kadang ada begitu banyak hal yang terjadi. Ya saudara ya, satu minggu ini kita dikagetkan ada pesawat jatuh, betul nggak? Kemudian ada perang. Saudara ya, berita-berita seperti ini yang kerap kali membuat kehidupan kita itu kadang-kadang takut saudara. Belum lagi masalah internal. Saudara next slide. Ada krisis hubungan di dalam perkawinan. Nah ini berbahaya sekali. Karena apa saudara? Tanpa kita sadar, anak-anak kita ngelihat kita nih. Saudara, whether you like it or not, your marriage is a pattern to your children. Saudara ya. Kemudian belum lagi yang namanya identity crisis. Banyak sekali saudara. Saudara, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya pun enggak jelas. Terus kemudian sekarang di generasi ini saudara, kadang-kadang kita bingung. What is truth? Nah, truth ini ada orang yang bilang, truth is not absolute. Truth is depending on how somebody view it. Padahal sebagai anak Tuhan, saya mau tegaskan kepada saudara, truth is absolute. Dan kita ini sangat diberkati sekali karena truth kita ini tidak tergantung terhadap circumstances apapun yang di luar sana terjadi. Karena kita bisa temukan truth itu dalam kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, keluarga, saudara saya bersama dengan istri saya, kami juga adalah marriage counselor. Kami juga banyak membahas tentang keluarga, kami juga menulis buku-buku tentang keluarga. Saudara, keluarga yang tertanam di dalam Kristus tentunya bukan berarti tidak ada tantangan, betul enggak? Saudara percaya bahwa tentunya sehari-hari saudara menghadapi berbagai macam dilema di dalam kehidupan. Besarin anak tidak mudah pada zaman ini. Betul nggak saudara ya? Kalau zaman dulu anak perempuan harus dijaga lebih ketat. Betul nggak? Ya, saudara dalam generasi saya itu seperti itu. Tetapi anak sekarang bukan cuma anak perempuan yang harus dijaga ketat. Anak laki pun harus dijaga ketat. Betul ya? Jadi kita tidak bisa istilahnya nyantai di dalam istilahnya itu membesarkan atau menghidupi keluarga dan kehidupan kita. We got to be intentional and direct saudara. Nah tetapi ada janji Tuhan. Kalau kita membangun keluarga kita kuat di dalam Kristus saudara. Maka artinya saudara akan mempunyai kesempatan untuk bertumbuh kuat. Katakan bertumbuh kuat. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan buah yang lebat. Katakan menghasilkan buah yang lebat. Nah kemudian yang ketiga adalah kita pasti ini saudara. Katakan pasti. Menjadi berkat buat generasi berikutnya. Saudara menjadi berkat ini saya percaya gereja saudara juga mengajarkan tidak melulu tentang uang. Ya saudara, tetapi menjadi berkat kita melihat bahkan di kota yang sangat vibrant. Saudara beberapa hari ini kami di Melbourne, kami melihat ada satu luar biasa sekali kota di tempat saudara tinggal ini. Banyak orang kaya, betul nggak? Saudara ya, orang yang sangat kaya raya sekali. Tetapi banyak orang yang kaya juga tidak takut akan Tuhan. Nah nanti saya akan khotbahkan itu saudara. Mari sekarang kita lihat. Lalu apa yang mesti kita lakukan saudara sebagai anak Tuhan. Saudara kita beruntung banget karena tadi yang saya katakan truth itu adalah absolute. Nah hari ini saya akan rindu membawakan satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak saudara untuk membacanya bersama-sama. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Boleh ya? Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 lalu kemudian saya akan jabarkan satu persatu. Yang siap katakan amin. Haleluya. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 bersama-sama. 2, 3, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudara, ini sangat luar biasa banget. Kita perlu tahu konteksnya dulu, saudara. Yohanes 15 itu adalah satu pesan dari Tuhan Yesus sebelum dia itu akan diadili dan ended up disalibkan. Ya saudara ya. Saudara, orang seringkali kita sudah mengerti bahwa nasihat terakhir dari orang yang sudah mau pergi, terutama sudah merasa dirinya akan meninggal, itu adalah nasihat yang sangat penting. Betul enggak saudara? Ini serian saudara ya. Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16 saudara. Kita mesti ngelihat tentunya dari keseluruhan. Tetapi kita lihat dulu ini. Satu nasihat yang sangat penting. Saudara, di poin yang pertama ini, saya mengajak saudara, mau enggak saudara mengenali Yesus sebagai sumber kehidupan kita? Katakan Yesus sebagai sumber kehidupan saya. 2, 3. Nah saudara, di ayat 1 dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara kalau melihat mempelajari Alkitab dari zaman perjanjian lama, saudara, anggur itu sebenarnya sudah digambarkan tentang kondisi orang-orang Israel. Ya, janji Tuhan yang sangat besar. Bagaimana Tuhan itu mengibaratkan orang-orang Israel itu sebagai satu anggur, saudara. Namun kita lihat bagaimana orang-orang Israel itu kerap kali gagal, jatuh dalam dosa, kemudian tegar tengkuk, betul ya saudara ya? Dan kemudian saya rasa kalau diibaratkan dengan anggur, anggurnya itu bukan anggur yang buahnya baik sekali. Ya saudara ya. Dan mereka memang pernah dibawa masuk ke tanah perjanjian oleh Tuhan. Bahkan ketika Yosua dan Kaleb itu masuk ke tanah perjanjian, mereka itu ketika scouting atau memata-matai tanah itu, mereka keluar membawa satu tandan anggur yang sangat gede sekali, betul enggak? Ya ini tercatat saudara di dalam firman Tuhan, itu saking gedenya diperlukan 2 orang dewasa untuk menggotong anggur itu dan memamerkannya. Walaupun demikian saudara, kita tahu bahwa sebenarnya anggur ini cuman satu idiom. Orang Israel itu adalah cuman suatu contoh saudara. Bagaimana orang-orang Israel adalah orang-orang yang tidak akan pernah berhasil karena apa? Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Dosa seperti yang kita tahu ini tidak melulu tentang perzinahan, tentang penyembahan berhala. Tetapi dosa yang dikatakan dalam firman Tuhan adalah ketika kita ini lahir sudah membawa bibit dosa. Betul saudara? Saya rasa kita tidak berencana untuk ngajarin anak kita berbohong. Tetapi somehow ada satu survival instinct di dalam kehidupan anak-anak kita, termasuk kita ketika kita kecil. Dan saudara kayaknya it comes natural aja. Kita punya bakat untuk kemudian berbohong. Ada seperti itu? Selain saya? Ya saudara, kita semua seperti itu. Dan kita lihat anak-anak kita seperti itu, saudara. Nah kemudian makanya itu saudara, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya di ayat 1 ini. I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tidak ada solusi yang lebih baik daripada kita mencari dan mengenal Yesus secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, di sana kata-kata pokok anggur yang benar, saudara, ini menunjukkan di ayat-ayat berikutnya, di ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Saudara, berbuah itu adalah suatu kewajiban kita sebagai orang Kristen. Bukan kaya loh.
Ya, ketika saudara kita diingatkan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, saudara pasti ingat ini semua. Saya rasa kita semua tahu ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan di hari yang terakhir Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata beranak cucu dan bertambah banyak. Masih ingat ini? Nah saudara, di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bukan beranak cucu bertambah banyak, tetapi be multiplied, be fruitful, and be multiplied. Nah ini jelas banget, very clear. Jadi perintah Tuhan buat kehidupan kita ini berbuah. Katakan berbuah. Saudara, berbuah itu artinya lagi-lagi tidak melulu tentang uang loh. Tetapi banyak kita sudah terkesima mengartikan bahwa kalau aku hidup diberkati, berbuah itu berarti possessionku harus banyak. My net worth has to reach a certain million or maybe billions. Padahal bukan tentang itu. Saudara ya, kalau kita bertemu, saya sih bukan bilioner, tetapi I'm a son of a billionaire. Karena aku anak Tuhan. Ada amin, bukan papa kandungku yang bilioner saudara. Saya diberkati sekali dibesarkan dalam keluarga yang papa mama saya hari ini, it happened that mereka itu lagi anniversary ke-57 tahun. Katakan wow, saudara ya, nanti saya akan setelah kebaktian ini saya akan call mereka. Tadi pagi saya udah ngucapin selamat saudara ya, 57 tahun, I'm blessed. Papa mama saya masih sehat, mereka masih melayani bersama dengan kami di gereja lokal kami, saudara ya. Papa saya almost 79, mama saya almost 77, saudara ya. Dan walaupun mereka membesarkan kami dengan kondisi keuangan yang tidak selalu baik, tetapi somehow pernikahan mereka bisa menjadi satu contoh buat saya. Saudara, I'm very proud of my dad, to be honest with you. Saudara, papa saya tidak selalu punya uang banyak. Dan dia keluarga orang yang biasa lah ya saudara. Tetapi satu hal yang saya belajar dari papa saya, bahwa papa saya itu, saya ketika kecil kan anak-anak kita ketika saudara berantem, berapa banyak yang pernah berantem di sini suami istri? Tidak ada ya? Di Jakarta banyak loh. Yang telepon di call center kami itu banyak saudara, sampai ratusan kadang-kadang ribuan. Di sini tidak ada ya? So you are blessed Pastor Daniel. So blessed, tidak ada yang berantem. Betul ya? Saudara, kadang-kadang ketika kita berantem, kita pikir, anak-anak gua nggak dengar, I built my master bedroom soundproof. Betul nggak? Tapi you lupa, you tinggal di Australia yang mana ada ventilation. Betul nggak? Sehingga suara-suara dari kamar tidurmu itu masuk ke kamar anakmu. Siapa yang tahu ini? Siapa yang baru tahu? Oh iya tah? Gitu saudara, benar? Iya benar. Jadi artinya ketika saudara lagi berantem suami istri, anak-anak itu tahu. Kalau saudara mau, bagaimana Kristus ini kita kenal secara pribadi. Ada satu kata nih, maybe you heard about this, but allow me to introduce this word to you, yaitu yada. Pernah dengar kata-kata yada ini saudara? Yada itu memiliki arti yang sangat unik. Di dalam kamus, saudara ya, kamus Alkitab dikatakan yada means to know intimately, to have a close relationship with. Nah Alkitab kita menggambarkan bahwa pengenalan kita akan Kristus itu digambarkan sebagai hubungan seperti suami dan istri. Betul ya? Pernah tahu ini? Saudara, jadi kalau kita mau mengenal Yesus dikatakan di ayat 2 nih, setiap rantingku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ternyata Tuhan izinkan ada kesukaran-kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan kita karena supaya apa? Tuhan tahu bahwa kita perlu dibersihkan dari pikiran-pikiran kotor, dari ambisi-ambisi yang salah. Dari keinginan-keinginan yang penuh dengan kedagingan. Saudara, karena jelas memang kita masih hidup di dunia ini. Dan kita semua terdiri daripada darah dan daging. Mata kita terlalu lemah. Betul enggak? Telinga kita terlalu tipis. Dirasain orang marah. Gampang tersinggung. Saudara, di dalam usia yang saya dan istri saya sekarang jalanin saudara. Kami ya puji Tuhan ya, menurut saya kami belum terlalu tua. Tapi kadang-kadang kemarin saya khotbah di sebuah tempat, saudara lihat anak-anak muda. Gosh, that was like almost 30 years ago man. Saudara, dari lihat beberapa orang, saya beberapa kali ke Melbourne, dari dulu mereka masih single. Sekarang sudah married, sekarang sudah punya anak. Sekarang anaknya udah gede, ada yang kuliah, oh my God. Gitu saudara, so I'm not so young anymore. Jadi
ada satu different dimension yang mana suami istri saya dan istri saya, kami juga ribut. Tahun lalu, honestly speaking, it was hard for both of us. Sampai istri saya waktu itu lagi kuliah counseling loh saudara. Lagi counseling untuk dapat sertifikasi nasional. Dan dia berkata, aku sudah sampai sering dikonselingin sama guru-guru. Karena itu memang bagian daripada kuliahnya. Gantian kamu harus konseling gitu. Saudara ya, saya bilang, saya mau di counseling, tidak masalah. Karena that's actually normal. To be honest with you, counseling is normal. Kalau saudara tidak tahu. Itu mirip seperti orang ke dokter gigi. Berapa banyak yang ke dokter gigi ketika gigimu bolong? Saya salah satunya. Ya saudara ya. Dan kemudian saya bilang, saya mau di counseling, tetapi I have to be there and you have to be there with me. Dia bilang, enggak mau, cukup waktunya, aku udah sering. Enggak, kalau enggak mau aku. Tapi sekarang puji Tuhan saudara, akhirnya istri saya mau. Dan kami berdua di counseling saudara, kami hamba Tuhan nih. Udah 20 tahun pelayanan. Ya menurut kami udah banyak buahnya. Tapi kami pun harus punya downtime di counseling dan macam-macam saudara. Dan we have to work things out. It's not going to resolve automatically. Your marital problem, your financial problem, your mental health problem, your business problem, it's not going to solve by itself. Benar nggak? Nah makanya kita harus intentional. Yada ini seperti itu. Dan ketika saudara kami kembali berdoa, kami berdoa loh, kami menyembah Tuhan, kami mencari Tuhan. Tuhan, how come it's very tough? Dan puji Tuhan, saudara, akhirnya kami menemukan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Bukan cuma kami mencari Tuhan, but both of us had to sit down and talk about it in a cool head. Ini wajib. Dan saudara itu bukan sesuatu yang tabu buat kami untuk kami ceritakan. Dan ada gambar yang bagus banget, next picture please. Pruning. Itu pun bagian pruning bagi kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara siapa bilang hamba Tuhan gak perlu dipruning? Semua orang anak Tuhan perlu dipruning, perlu dipangkas, perlu dibersihkan. Kalau saudara suka makan buah, saudara suka makan buah yang asam atau yang manis? Yang mana? Ya naturally speaking we all like sweet fruits, right? Benar saudara? Ya, dan saudara pasti suka buah yang besar, buah yang ranum, buah yang matang, masak sekali, and you got a lot here. Tetapi petani-petani itu tidak akan membiarkan itu grow. Ya saudara ya, in the wilderness, Bapak Ibu sekalian. Ditanam, itu jelas. Kebun anggur yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu ditanam. Kata-kata ada pengusahanya, itu ada yang ngatur. Ada SOP-nya, ada aturan sebagai anak Tuhan. Hidup kita tidak bisa, saudara, berkata bahwa yang penting aku kan bangun pagi, aku udah berdoa, ya udah happy go lucky. It's not going to work that way. You got to make a proper plan of your life. Saya tidak tahu season apa yang saudara punya di dalam kehidupan saudara pada saat ini. Saya tidak tahu. Saudara harus menentukan itu. Suami istri. Saya lebih banyak membawa ini konteks dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Suami istri. Ada suami-suami yang mungkin saja lebih mature spiritually. Ada istri-istri yang lebih mature spiritually. Betul ya, saudara ya. Tetapi saudara sangat membantu sekali kalau suami istri itu grow-nya sama-sama. Together. Ya saudara, at the same pace. Kami belajar banyak sekali saudara. Kami dulu tentunya sama seperti Bapak Ibu sekalian, kami juga pacaran. Saya berkata kepada istri saya juga sekolahnya bagus banget, pinter saudara ya. Lulusan dari Amerika, saudara saya juga lulusan dari Kanada. Tetapi kemudian saya berkata kepada istri saya, kalau misalnya nanti kita sudah pulang, sudah berbisnis, kita bukankah lebih baik kita nanti berbisnis bareng-bareng. Itu moto kami. Saya nggak tahu dengan saudara. Ya, setiap orang punya jalan kehidupan berbeda-beda. Dan puji Tuhan kami menjalani bersama-sama saudara. Kami berbisnis bareng-bareng 7 tahun pertama setelah kami lulus kuliah. 98 kami menikah. It was tough. Di Indonesia waktu itu Krismon, kalau saudara seusia saya, saudara lebih kecil setahun, 2 tahun atau lebih naik 2-3 tahun. You know what I'm talking about. It was tough. Tetapi saya percaya sekarang saya harus belajar berdamai dengan kondisi saya. Bahwa Tuhan tidak pernah salah tanggal. Yang percaya katakan amin.
Saudara, sampai kemudian di akhir tahun ke-7, kami bukan bangkrut, tetapi ada panggilan Tuhan untuk kami memberikan hidup melayani Tuhan. And we let go everything, we let go our business, we let go bisnis yang udah mulai menanjak itu, kami pergi kemudian melayani Tuhan bersama-sama at the same time. Banyak orang bilang, lu gila banget. Kalian berdua lulusan luar negeri, why don't you just maybe your wife atau suami kamu salah satu masih punya bisnis? Enggak, saya bareng-bareng. Dan itu bukan masalah kalau ada suami atau istri yang hamba Tuhan yang masih punya bisnis. Sekarang bukan masalah sih saudara. Tetapi bagi kami memilih untuk bersama-sama. We want to grow together. Dan 20 tahun berjalan, kami mengalami pemangkasan yang tidak mudah. Financially we struggle a lot. Saudara, ya hubungan suami istri kami juga harus struggle a lot. Anak saya 2, istri saya pernah keguguran, we struggle a lot about it. Anak pertama sama anak kedua bedanya 10 tahun saudara, we struggle a lot. Kita being prune banyak sekali. Rumah kebanjiran saudara, melayani Tuhan, meninggalkan kota asal kami. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak salah alamat. Dengar baik-baik ini. Saya merasa bahwa hari ini beberapa daripada saudara perlu mendengar ini. God is not wrong to pick you. Kata-kata ditanam itu berarti direncanakan. Saudara, mungkin saja keberadaan saudara di Melbourne ini, kamu ditanam di kota ini oleh Tuhan. Kamu diutus di tempat ini oleh Tuhan. Sekarang maafkan saya, mungkin saudara bisa tersinggung dengan apa yang saya katakan. Means if you believe that you are not sent here, maybe this is not your place, not this city. Bukan Tuhan tidak mencari orang pelarian, tetapi Tuhan mencari orang yang ditanam. Ya, puji Tuhan saudara ya. Sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi, poin yang kedua. Di ayat yang ketiga sampai dengan ke-6. Poin yang kedua ini saya sebut yaitu, makanya kalau kita tahu hidup tidak mudah dan hidup harus direncanakan, maka the choice is apakah saudara mau jadi pohon anggur yang ada di wilderness atau saudara mau tertanam dengan baik. Kalau mau, tidak ada pilihan lain kecuali tinggal dan tetap terhubung pada Tuhan Yesus Kristus. Itu pilihannya cuma 2, tidak ada 3, just 2. Saudara, ya. Kita lihat ayat 3 sampai dengan ayat 6. Ini jelas di sana. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Yesus memberikan firman-Nya kepada kita dalam bentuk logos. Logos itu firman yang tertulis. Sekarang tugas saudara adalah mencerna firman itu. Kata-kata mencerna firman itu, saudara maaf, saudara bukan sapi tetapi saya pakai analogi sapi. Boleh ya? Sapi itu memamah biak. Ya saudara, ketika mendigest rumput, di Australia banyak rumput yang bagus-bagus ya. Cuacanya bagus, sapinya besar saudara. Tetapi itu pun sama cara kerjanya. Setelah mereka makan, mereka harus tenang duduk. Saudara, apa yang terjadi? Sapi harus mengeluarkan makanan itu, dimuntahkan. Betul enggak? Kemudian didigest lagi, pelan-pelan. Nah ini loh saudara. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Karena logos. Saudara sudah menerima firman, khotbah hari Minggu. Sekarang tugas saudara adalah mencernanya. Katakan mencernanya. Mencerna enggak bisa satu kali bos. Makanya saya senang sekali ketika Pastor Daniel mengatakan khotbah ini nanti akan digunakan untuk cell group. That's the right method. Itu metode yang benar. Tidak usah mikir metode yang lain. Pakai aja khotbah hari Minggu. Bicarakan, pikirkan, debatkan. Tidak setuju, tidak apa-apa. Tetapi dari itu digesting the word of God, akan ada rema yang keluar. Ada kata-kata yang akan, saudara pakai baju yang tailor made itu lebih enak daripada yang buatan pabrik. Karena apa? Beli, saudara tangannya cocok, ininya nggak cocok. Nah Mbak. Kadang-kadang kependekan, kadang-kadang kepanjangan, harus di-vermak lagi itu, orang Indonesia bilang gitu. Ya, saudara harus di-fitting lagi. Saudara, tetapi kalau saudara beli yang bespoke atau tailor made for you, it's your size. Nah, ini loh, firman Tuhan diberikan secara umum dalam bentuk logos, but you got bespoke it and tailor it for yourself. Nah, ini Roh Kudus ada di sana untuk kita nih, saudara. Makanya ayat 4 mengatakan tinggallah di dalam aku. Tidak ada cara lain. Saudara,
firman Tuhan menegaskan di ayat yang lain, jangan jauhkan dirimu dari ibadah orang-orang percaya. Makanya saudara, ketika pandemik sudah berlalu, saya dengar, saudara, I don't know about this church, tetapi di beberapa gereja ada orang kemudian jadi malas ke gereja. Karena apa? Bisa lihat online. Saudara ya, padahal saudara sebenarnya gampang sekali lihat online. Saya pun juga ngikutin kebaktian kadang-kadang juga online, tetapi bukan hari Minggu. Of course, because I'm a pastor. Tetapi saudara, yang saya masukkan dengan online itu adalah apa saudara? Ketika hari Senin, biasanya kalau di Jakarta hari Senin, pagi sebelum saya ke kantor saya nge-gym dulu. Kalau saya nge-gym, saya dengerin khotbah. Ya saudara, apakah itu khotbah saya? Bukan saya narsis, tetapi just to get a bit of it, apa yang aku omongkan benar nggak nih? Atau saya kadang-kadang juga mendengarkan beberapa khotbah-khotbah orang-orang yang saya pilih saudara. Saya nggak mau mendengarkan semua macam khotbah, saya pilih. Ya, semakin tua kita semakin milih, betul nggak? Ya, we want to become a fine wine. Ya, saudara kita pilih. Ada beberapa hamba Tuhan yang streamnya saya suka, khotbahnya saya suka, saya dengarkan ulang berulang. Saudara, sehingga firman Tuhan itu jadi tailor-made untuk diri saya. So I hope you understand. Saudara paham ini? Jadi makanya saudara tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Goalnya Tuhan bukan saudara punya rumah 1000 hektar. Goalnya Tuhan adalah saudara berbuah. Ada amin. Saudara di gereja kalau kita ketemu orang nanti pulang biasanya kita akan ngomong, oh senang ketemu kamu, nice to see you. Sukses ya, betul nggak? Ya apa ya? Saya mendorong saudara, rubah kata-kata itu jadi berbuah ya. Karena kita sudah diparadigmakan oleh dunia ini, goalnya adalah sukses. In a way itu tidak salah tapi tidak lengkap, tidak komplit. Karena saudara orang sukses belum tentu berbuah. Let me repeat myself. Orang yang successful belum tentu fruitful. Tetapi orang yang fruitful di mata Tuhan pasti successful. Ada amin? Ya saudara ya. Kemudian firman Tuhan mengatakan kalau kamu sendirian kamu tidak bisa. We are not made to be a lone ranger. Saudara, kita perlu satu dengan yang lain. Di dalam sel group saudara, di dalam pertemanan saudara. Saya juga punya berbagai macam masalah saudara. One of the tip of the iceberg. Tetapi masalah yang lain kan banyak. Kalau kita di sel group, pengalaman kami bisa menguatkan orang-orang yang lebih muda atau bahkan lebih tua. Dan juga pengalaman orang lain, ada jemaat-jemaat yang lebih senior. Saya dan istri saya kami akan tanya sama mereka, we are the pastor, but we are still asking them, gimana kamu dulu menjalani masa ini? Tell us about this. We want to learn from you. Kita mencari jalan keluar dan nasihat daripada orang-orang yang mempunyai latar belakang yang sound, yang aman, yang tertanam dalam firman Tuhan. Goal Tuhan bukan kita untuk jadi kaya dan kemudian bertambah raya, kemudian lupa akan Dia, menjadi orang-orang yang jahat di mata Tuhan, bukan di mata dunia. Again, kalau kita ngomong sama orang dunia, nggak salah kan? Bisa beli barang bagus, you just have to enjoy, nggak suka ya dibuang. Tapi di mata Tuhan, no. Every dollar counts. Betul nggak? Ya saudara ya. Kemudian ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Saudara tidak usah cari Tuhan kemana-mana, karena Tuhan sudah ada di dalam dirimu. Kalau kamu ngaca, saudara nggak cuma lihat dirimu, tapi saudara juga melihat ada hadirat Tuhan di dalam hidup saudara. Ia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Tell yourself, ayo kita berbuah banyak. Ya, berbuah banyak itu berarti apa saudara? Juga dapat diartikan saudara becoming blessing. Menjadi saluran berkat buat lebih banyak orang. Saudara tidak lagi menunggu orang datang untuk minta tolong. Saya tahu saudara kita harus memang berhati-hati untuk tidak selalu mudah dimanipulasi orang.
Tetapi artinya intentionally you got to find how to channel out the blessing of God. Haleluya. Saudara, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ini resiko yang sangat besar. Saudara, Tuhan memberikan jelas sekali black and white. No gray area. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Saudara, kita tahu bagaimana mungkin kalau sebuah dahan itu terpotong atau gugur, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Tidak bisa. Kecuali intentionally dipotong oleh petaninya. Betul? Setuju, katakan amin. Saudara akan dirawat dulu, di condition dulu, mungkin dikulitin dulu, di prune dulu, sakit ini saudara. Kemudian dikasih tanah dulu, dikasih pupuk dulu, di fertilize, dikasih air, dipelihara dulu. Sampai keluar dari akar-akarnya, baru kemudian dipotong, dipindahkan. Betul nggak? Tetapi kalau tiba-tiba jatuh, tidak bisa. Kering, mati. Betul saudara, karena apa? Tidak berakar, not rooted, not grounded in the word of God. Di dalam tanah itu. Saudara, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saya ada beberapa analogi yang juga ini mungkin akan lebih relevan untuk zaman ini saudara ya. Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang tinggal dalam satu zaman information overload. You know about this? Ini jelas saudara ya. Orang pintar, siapa orang pintar di sini? Ada yang lulusan Melbourne? Anak-anak RMIT? Swinburne? Melu? Ada? Pintar-pintar pasti. Betul ya? Orang pintar, banyak informasi. Gampang hari ini saudara. Tetapi goal kita bukan cuma pintar, tapi bijaksana. Wise. Ya, banyak informasi, tetapi kalau cuma sampai sana doang percuma. Goal kita adalah banyak informasi boleh enggak? Oh harus. Tetapi takut akan Tuhan. Sehingga saudara akan bisa memfilter mana yang diperlukan, mana yang tidak. Saudara mau cari cepat solusi gampang. Buka TikTok. Saudara, ada yang baru broken hearted? Kalau ada yang broken hearted, how to solve my broken heart? Saudara buka di TikTok, ada 10 account yang bisa menceritakan how to solve your broken hearted. Tetapi belum tentu itu wise. Betul enggak? Sometimes in your brokenness, you need to enjoy your brokenness. Bijak enggak gampang loh saudara. Ya. Karena apa? Bijak itu bukan cuma cepat solusi, tetapi punya hubungan dengan Kristus. Sometimes ketika kita berjalan di dalam hubungan dengan Kristus, kita juga nggak tahu Tuhan apa jalan keluarnya nih. Itu bagaimana TikTok bisa menemukan? Bagaimana ChatGPT bisa mengerti? Whatever prompt that you say, ChatGPT bilang, I cannot recognize this. Gitu saudara. Tetapi dengan Tuhan, nothing is impossible. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan cuman maksa anak saudara untuk pinter duniawi saja. Tetapi hiduplah berbuah yang kekal. Amsal 9 ayat 10. Bagaimana menjadi bijaksana? Adalah the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Saudara, bukan cuman perlu ngajarin anak saudara untuk menjadi orang yang pintar secara akademis. Melbourne adalah kota pelajar. And you are all blessed by that. Tetapi tidak banyak orang pintar itu takut Tuhan. Goal kita adalah kita takut akan Tuhan. Pak, takut Tuhan itu kan kita menyembah dengan ketakutan, nanti disambar geledek. Tidak saudara, bukan itu. Itu konsep perjanjian lama, kita ini orang perjanjian baru. Saudara, takut Tuhan itu artinya saudara bukan cuma masalah setiap hari ini, maaf ya. Setiap hari harus confessing sin, harus berkata Tuhan ampuni dosaku, aku hari ini mungkin ada bersalah sengaja atau tidak. Saudara itu maaf nih, itu bukan juga tentang itu. Tetapi takut akan Tuhan adalah saudara selalu check and recheck dengan Tuhan. You are in awe of the presence of God in your life. Saudara, kita tidak mau menyakiti hatinya Tuhan karena sebagai respon
bukan supaya kamu diselamatkan, tetapi sebagai respon karena dia terlebih dahulu mati buat saudara dan saya. Tuhan Yesus di bagian daripada ayat-ayat ini mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan kasihnya itu buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya Bapak Ibu sekalian, saudara mari kita tidak hanya mau menjadi orang pintar, orang kaya saja. Saya tidak berkata ini enggak boleh. Pintar diperlukan, kaya diperlukan, setuju katakan amin. Tetapi sekarang saya mengajak saudara, let's upgrade it now. Menjadi orang yang saudara bukan cuman kaya tetapi berbuah. Siapa yang mau berbuah? Bukan cuman pintar tetapi takut akan Tuhan. Menyadari saudara bahwa kalau bukan Tuhan yang memberkati, saudara enggak bakal mendapatkan apa yang saudara punya. Betul enggak? Ya saudara ya. Puji Tuhan saudara diberkati. Ayo kita dulu berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini yang poin yang terakhir. Ya saudara, bonus round. Katakan bonus round. Saudara di poin ini, saudara saya panjangkan sampai ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saudara ya. Ayat ini berkata kembali saudara ya. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang. Ini tadi yang saya sudah kutip. Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa saja yang aku perintahkan. Saya baca lagi. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. So ini saudara. Goal kita sekarang bukan cuma menjadi berbuah. Bukan cuma menjadi takut akan Tuhan. Tetapi menjadi sahabatnya Kristus. Siapa mau jadi sahabatnya Kristus? Saudara, do you tell your secrets to your brothers and sisters? Not always. But are you comfortable telling your secrets to your best friends? Yes. Betul ya? Saudara ya? Makanya itu suami istri. Ayo siapa yang datang suami istri di sini boleh lihat tangannya? Coba raise your hand saudara. Ayo. Oke, puji Tuhan. I'm blessed because I'm married to my best friend. Saya berdoa biarlah pasangan-pasangan di gereja Betani ini adalah orang-orang yang bersahabat. Nah ini penting sekali saudara. Ya saudara, Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh firman Tuhan, syaratnya untuk menjadi sahabat Yesus apa saudara? Cuman satu doang. Bukan nyumbang. Bukan ke gereja, bukan ke cell group. Tetapi apa syaratnya saudara? Yaitu taat. Ada banyak orang rajin ke gereja tapi tidak taat. Ya saudara sama aja. Banyak orang nyumbang karena dia sangat kaya dan mungkin merasa bahwa itu mencuci dosa. Tapi tidak ada pertobatan dalam hidupnya. Berarti tidak bisa. It doesn't count. Saudara saya nggak ngomong tentang tidak diselamatkan loh. We are all saved already by the blood of Christ. Tetapi saudara mau upgrade nih menjadi sahabat. Saudara paham apa yang saya katakan nih saudara ya. Jadi saudara 1 Samuel 15 ayat 22. Ini ayat favorit saya. Saudara tahu kenapa ayat favorit? Karena ini ayat terakhir. 1 Samuel 15 ayat 22. Firman Tuhan ngomong gini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara di dalam Alkitab bahasanya dikatakan to obey is better than to sacrifice. Saya berdoa selagi saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus mengingatkan saudara apa yang seharusnya saudara lakukan di dalam ketaatan. Tetapi saudara dengan mungkin tanpa sengaja atau mungkin dengan sengaja. Saudara menghindar untuk tidak perlu taat. Saudara harus menemukan itu karena ini urusannya you and him. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara tahu bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada saudara. Mungkin negur. Ada beberapa mungkin yang tertegur secara pelan. Ada yang tertegur secara keras. Tetapi kalau ada firman Tuhan yang berbicara resonate in your heart. Dan ini tailor made buat saudara. Saudara boleh angkat tangan di mana kau berdiri.
Saudara tidak perlu maju ke depan nanti. Saya akan berdoa di mana saudara berdiri. Kita minta Tuhan melawat saudara. Oleh karena itu saudara, kalau saudara tahu Tuhan berbicara kepada dirimu hari ini, you have a choice to make a commitment to God today. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. The time is yours, Father. Kami mau komitmenkan ulang diri kami kepada Engkau. Thank you Lord. We enjoy your presence. We enjoy your goodness. Your grace, your mercy abounds. Kami berdoa biarlah Tuhan selagi ada orang-orang yang juga saat ini lagi lagi mengalami pruning, pembersihan. Percaya sama Tuhan. Tuhan tahu kok waktu yang tepat. Mungkin juga pembersihan itu karena kesalahanmu juga bisa. Seperti yang saya pernah alami. Kebodohan, keputusan-keputusan salah yang pernah kita ambil. Itu juga bisa. Mungkin ada orang lain yang juga secara sengaja menjatuhkan saudara. Itu juga bisa. Because God is working through many different ways. Father God, I just want to submit your people in your mighty hands. Lawat anak-anakmu ini. We are very grateful because we have you as our Father. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. We bless your name. We bless you. Terima kasih untuk gereja ini. Bless Pastor Daniel and his wife and the leadership team. Di dalam setiap season yang kau percaya buat gereja ini, untuk gereja ini akan berbuah lebat, mempermuliakan namamu. Ada banyak ranting-ranting orang-orang yang kemudian menjadi kenal Kristus, dibenarkan, akan diutus. Mereka mungkin ada di sini, mungkin ada di Indonesia, mungkin ada di bangsa-bangsa. And Lord, we are grateful that you are working in the midst of this church. We bless you. Terima kasih Bapa. Dipermuliakan namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, apabila engkau diberkati oleh Tuhan bersama-sama, mari kita katakan amin.